Bagian 21. Sebuah rencana. Mona menatapku dengan santai, sembari melipatkan tangannya di depan dada seolah apa yang dilakukannya barusan bukanlah kesalahan. Memarahi anak tuan rumah. Kulihat Dimas tertunduk. Wajahnya menggambarkan ketakutan karena habis dibentak oleh seseorang yang selama ini dianggapnya baik. "Dimas, sayang main di luar dulu ya," ucapku lembut sembari tersenyum. "Iya, Ma." Wajahnya begitu terlihat sedih. Setelah Dimas keluar, Mona masih nampak bersikap seperti biasa-biasa saja. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Itu artinya dia sengaja dan sadar melakukan itu. "Jangan pernah kamu membentak atau menyentuh Dimas dengan tangan pencurimu," tegasku sembari melipatkan tangan di depan dada. Mona tersenyum sinis. "Apa maksud Mbak pencuri?" "Apa namanya kalau bukan pencuri mengambil suami saya?" tanyaku. Mona kembali tersenyum mengejek. "Saya tidak mencuri, tapi Mas Angga lah yang terus-terusan menggoda saya." Kilahnya merasa menang. Aku tidak peduli lagi siapa yang mulai di antara mereka. Yang penting Dimas tetap bersamaku." "Terserah, saya cuma mau memperingatkan, silahkan kau ambil barang bekasku dan pakai sesukamu. Sudah seharusnya barang bekas dibuang pada tempatnya, tapi jangan coba-coba kau sentuh Dimas." Wajah Mona langsung terlihat kesal saat aku menyebut Mas Angga barang bekas dan dibuang pada tempatnya. Nampaknya hatinya tersentil. Entahlah. "Baiklah, Mbak bisa ambil Dimas dan bercerai dari Mas Angga, tapi ada syaratnya," ucap Mona sembari tersenyum licik. "Syarat?" tanyaku. "Iya, syaratnya adalah serahkan seluruh harta Mbak sama saya dan Mas Angga." "Hah? Apa perempuan ini sudah tidak waras? Setelah mengambil Mas Angga, sekarang dia ingin merampokku." Tawaku pecah mendengar permintaan gilanya. "Terserah Mbak mau berpikir apa, tapi itu jalan satu-satunya agar Mbak bisa tetap bersama Dimas dan bercerai dengan Mas Angga," lanjut Mona memberi peringatan. "Jadi benar dugaanku, yang kamu inginkan harta dan hanya pura-pura baik pada Dimas? Apalagi, aku tidak butuh anakmu, yang kuinginkan hanya harta," jawab Mona dengan wajah mengesalkan. "Sebaiknya kamu bangun dari tidurmu. Jangan berharap kamu dan juga Mas Angga bisa menikmati harta kekayaanku sepeser pun. Kalau begitu bersiaplah kehilangan Dimas," ancamnya. "Apa? Apa kamu sudah gila?" tanya Mas Angga ke Mona yang tak sengaja ku dengar saat melintas dari depan kamar mereka. Aku yang tadi berniat ke dapur mundur ke belakang demi mendengarkan apa yang sedang mereka rencanakan. "Mas, aku tidak mau hidup dalam bayang-bayang terus." "Iya, tapi apa yang kamu lakukan? Enakan kayak gini kita tetap bisa tinggal di sini tanpa harus memikirkan urusan kantor," protes Mas Angga. "Mas, kamu jangan meremehkan aku, Mas. Pikir aku gak bisa? Akan aku buktikan kalau aku bakalan bisa lebih sukses dari Mbak Lydia," ucap Mona percaya diri. "Bagaimana Mbak dengan tawaran saya?" Mona bertanya saat aku tengah santai di pinggir kolam. Aku mengalihkan perhatian padanya. "Baiklah, nampaknya aku tidak punya pilihan lain," jawabku membuat senyum Mona seketika terkembang. Sementara Mas Angga tertunduk. "Kalau begitu kapan Mbak akan menandatangani surat-surat pemindahan kekuasaannya atas nama saya?" tanya Mona tak sabar. "Secepatnya, setelah aku dan Mas Angga resmi bercerai," tegasku. Mona semakin tersenyum. Bayangan jadi orang kaya sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Tidak peduli dengan cara apa. Aku tengah mengemasi barang-barang karena sebentar lagi akan pergi dari sini. Tidak peduli seberapa banyak kenangan yang harus tertinggal. Toh bukankah semuanya hanya titipan? "Lid, apa enggak sebaiknya kamu batalkan permintaannya Mona? Pikirkan baik-baik." Diam-diam tanpa sepengetahuan Mona, Mas Angga mendatangiku. Berharap aku membatalkan permintaannya Mona. "Tidak ada yang perlu dipikirkan lagi, Mas. Keputusanku sudah bulat," jawabku sambil terus memasukkan barang-barangnya. "Apa kamu benar-benar sudah tidak lagi mencintai Mas?" Aku menghentikan aktivitasku dan menatap kedua netra yang dulu saat menatapnya membuat gugup. Tetapi debaran itu sudah tidak ada lagi.
terkikis bersama pengkhianatan yang ia lakukan. Apa? Mas berharap aku masih mencintaimu setelah dengan mudahnya Mas menghancurkan kepercayaanku? Mas Angga terdiam dan tertunduk. Wajahnya nampak menggambarkan penyesalan, tetapi semua itu tidak lagi berguna untukku. Sikapnya benar-benar yang tidak tegas benar-benar mengecewakan. Aku kembali melanjutkan aktivitasku, memasukkan barang-barang ke dalam koper. Tidak ada lagi air mata. Sudahlah, Mas tidak usah mengurusiku lagi. Cepat pergi, nanti Mona mencarimu. Istri kesayanganmu, sindirku, sembari mengusirnya secara halus. Baiklah kalau keputusanmu sudah bulat. Kalau kamu berubah pikiran, tentu saja dengan senang hati Mas akan membatalkan sidang perceraian kita, ucap Mas Angga sembari berlalu meninggalkanku. Berubah pikiran? Kali ini aku tidak akan berubah pikiran, dan bercerai denganmu aku sudah siap. Lebih baik kehilangan laki-laki sepertimu daripada hidup menanggung derita. Sudah cukup aku mencintaimu selama ini, nyatanya tetap saja tidak ada artinya bagimu. Usai sidang perceraian, aku melepas kacamata hitam yang bertenggar di atas hidungku yang bangir, melihat ke arah dua manusia yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri itu. Mona nampak tersenyum bangga atas apa yang dilakukannya. Mbak sudah bebas dari Mas Angga dan Dimas bisa ikut denganmu. Sekarang Mbak tepati janji Mbak untuk menyerahkan seluruh harta kekayaan Mbak, ucap Mona bangga. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Aku segera manggil Pak Rudi sebagai kuasa hukum yang dipilih almarhumah Mama untuk keluarga kami. Kerjasama ini sudah terjalin lama. Aku segera menyerahkan semua urusannya pada Pak Rudi. Semua berkas sudah kutanda tangani. Aku menyerahkan semua berkasnya ke Mona. Dengan senang hati Mona menerimanya. Saat ini aku sudah tidak ada urusan lagi dengan mereka. Ayo nak, kita pergi. Aku mengajak Dimas untuk ikut bersamaku. Wajahnya nampak begitu sedih. Tangannya memegang erat pergelangan tangan Mas Dimas. Dimas maunya tinggal sama Papa sama Tante Mona, rengeknya dengan wajah sedih. Sudah sekarang ikut, memali dia pergi. Tante udah gak sayang lagi sama Dimas, ketus Mona. Ah, perempuan ini apa tidak bisa sedikit saja berkata lembut dengan anak kecil. Sebentar lagi dia juga akan jadi seorang ibu. Dengan terpaksa Dimas pun ikut denganku. Mama janji setelah pulang nanti kamu boleh tinggal sama Papa dan Tante Mona, ucapku yang seketika disambut Dimas dengan binar bahagia. Beneran Ma? Aku pun mengangguk. Mas Angga dan Mona tidak tahu apa yang sedang kurencanakan. Tunggulah sebuah kejutan yang mungkin sebentar lagi akan membuat kalian kejang-kejang. Selama menunggu lebih baik aku jalan-jalan ke luar negeri bersama Dimas dan juga Bi Intan. Aku melangkah menuju mobil bersama Dimas sementara Bi Intan sudah menunggu di mobil. Aku tersenyum penuh kemenangan melihat ke arah Mona dan Mas Angga. Lalu mobil membawa kami menuju bandara.